sahabat super yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan Suara Perempuan edisi Desember 2025. Dan tema kita kali ini berdasarkan tema Natal yang ada, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sahabat super yang terkasih, ketika kita memasuki masa raya Natal, kita mengingat kembali peristiwa terbesar dalam sejarah tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Ia datang bukan sekedar untuk menjadi tokoh sejarah saja, bukan hanya sebagai bayi mungil di palungan, dan bukan hanya sekadar untuk menjadi simbol perayaan, tetapi sebagai juru selamat dunia, sebagaimana gelar yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu Yesus, yang berarti juru selamat dunia. Namun ada satu hal yang sering kita lewatkan. Ketika Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, ia juga datang untuk menyentuh, untuk memulihkan dan membangun serta menyelamatkan sebuah keluarga. Karya keselamatan bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak pada struktur dan kualitas sebuah keluarga. Ketika dosa masuk ke dunia, bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak, tetapi juga hubungan dalam keluarga. Karena itu, Yesus datang bukan hanya untuk membawa manusia ke surga, tetapi untuk memulihkan rancangan keluarga yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Menariknya bahwa pekerjaan pemulihan itu tidak dimulai dari sebuah istana, bukan di tempat kekuasaan, tetapi dari sebuah keluarga sederhana, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Melalui keluarga inilah Tuhan menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu hidup. Bahkan ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi ketidakpastian dan tantangan besar. Oleh sebab itu, dalam renungan kita pada saat ini, saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran tentang kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yang pertama, bahwa Tuhan hadir dan peduli dalam setiap pergumulan kita. Sahabat super yang terkasih, setiap keluarga di dunia pasti menghadapi pergumulan. Entah masalah ekonomi, konflik dalam rumah tangga, masa depan anak, entah itu penyakit, bahkan kehancuran moral dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kita, termasuk dalam rumah tangga Kristen. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Allah tidak tinggal diam. Ia hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga melalui Yesus Kristus. Dalam bacaan kita berbicara tentang saat di mana Allah masuk ke dalam situasi keluarga Yusuf dan Maria yang sedang berada dalam goncangan dan kebingungan, sedang dalam pergumulan yang berat, dan disitulah kasih karunia Allah bekerja, di mana Allah hadir, Allah berbicara dan menyelamatkan. Pergumulan yang dihadapi secara khusus bagi seorang Yusuf waktu itu, bahwa ia telah bertunangan dengan Maria. Tetapi ada sebuah persoalan yang terjadi. Ia dikejutkan dengan kabar bahwa Maria sudah mengandung. Sahabat super, kalau kita melihat konteks budaya pada waktu itu, pertunangan dalam budaya Yahudi waktu itu sama dengan ikatan pernikahan yang legal, di mana pasangan yang sudah bertunangan disebut sebagai suami istri secara resmi. Tetapi menurut hukum yang ada, jika seorang perempuan hamil duluan atau berselingkuh dalam masa pertunangan,
maka ia dianggap berzina dan hukumannya sangat berat. Bahkan hukumannya dapat berupa hukuman mati. Inilah situasi yang terjadi dalam keluarga Yusuf dan Maria. Secara khusus Yusuf di sini bergumul dalam hal ini. Yusuf berada dalam dilema yang besar. Jika ia melanjutkan pernikahan, ia harus menanggung malu di hadapan masyarakat. Jika ia menceraikan Maria, ia akan melukai orang yang ia cintai sebagai tunangannya waktu itu. Nah, kabar baiknya bahwa Allah turun tangan ketika Yusuf hampir mengambil keputusan yang salah. Ya, dalam ayat 20 kalau kita melihat, di situ dikatakan ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Awalnya sebelum malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, Yusuf berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi jelas di sini dikatakan bahwa dalam kebingungan, dalam pergumulan yang dialami oleh Yusuf, Allah hadir, memberi kekuatan, bahkan memberi solusi, memberi jalan keluar kepada Yusuf. Nah, Allah memberi penjelasan kepada Yusuf bahwa kehamilan itu dari Roh Kudus. Anak itu adalah juru selamat dunia. Bahkan Yusuf dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan bekerja di luar logika manusia. Bahwa Tuhan punya tujuan lebih besar dari pemahaman kita. Nah, dalam peran kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri, sebagai perempuan, kita seringkali memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita, secara khusus juga dalam keluarga kita. Kita sebagai yang mengurus rumah tangga, sebagai pendidik anak, mendampingi suami, menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga kerohanian keluarga. Ada begitu banyak peran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit banyak ibu-ibu yang menangis diam-diam karena tekanan. Ada banyak yang merasa kelelahan, ada banyak yang merasa sendirian, kesepian, dan bahkan mungkin kehilangan harapan, dan juga kadang membuat kita sulit untuk membuat keputusan. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa di tengah situasi pergumulan yang dialami oleh keluarga Yusuf dan Maria, Allah hadir di situ. Demikian juga kabar baiknya bagi kita bahwa dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia hadir, Ia peduli, dan Ia sanggup menyelamatkan keluarga kita. Sebagaimana Yusuf dan Maria dalam keluarganya dipulihkan, demikian juga kita berharap dan kita percaya bahwa melalui momen Natal kita akan menerima kasih karunia Allah, di mana Allah hadir selalu dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-23 firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang akan terus bersama dengan kita, yang akan terus beserta dengan kita dalam segala situasi kehidupan kita. Kebenaran kedua yang kita dapatkan dari firman Tuhan, bahwa ketaatan membuka jalan berkat Tuhan. Dalam ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-20 kalau kita perhatikan, malaikat menyampaikan pesan Tuhan kepada Yusuf. Dikatakan, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Bisa dikatakan bahwa firman Tuhan kepada Yusuf adalah sebuah perintah untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah berbicara. Allah memberikan petunjuk dan penjelasan serta mengarahkan keluarga Yusuf kepada rencana Tuhan. Ketika firman datang, respon Yusuf tidak berdalih. Dia tidak menolak, dia tidak bernegosiasi. Tetapi ia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dalam ayat 24 dikatakan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Sahabat super yang terkasih, kita tahu bersama bahwa firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita bukan hanya sebagai pembaca firman, bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Bagi keluarga Yusuf, ia telah melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ia menaati firman Tuhan itu, dan itu menjadi pintu berkat. Rencana Tuhan dinyatakan sehingga juru selamat hadir
untuk memulihkan kehidupan manusia. Yusuf sempat bimbang, Yusuf sempat takut, dan ia ingin meninggalkan Maria. Tetapi saat ia mendengar suara Tuhan, ia memilih untuk taat. Jalan keselamatan terbuka ketika ia menjadi orang yang taat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Banyak keluarga dipulihkan bukan karena keadaan berubah lebih dahulu, tetapi karena ada anggota keluarga yang mau hidup taat terlebih dahulu. Nah, mari kita sebagai ibu-ibu dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin sedang kita hadapi suami yang malas ke gereja, anak-anak yang malas ke gereja, yang malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, bahkan mereka tidak hidup taat dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf mengubah kehidupan keluarganya karena dia memilih taat. Ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, sering kita melihat bahwa seorang ibu sering menjadi alat keselamatan bagi keluarganya. Kesabaran seorang ibu, ketekunan doa seorang ibu, teladan seorang ibu, semuanya itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi keluarganya, untuk menjaga dan memulihkan rumah tangga. Bahkan kesetiaan dalam doa seorang ibu dapat menjadi jembatan keselamatan bagi suami dan anak-anak. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan kita menjadi orang yang taat, melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan doa kita, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Maka Tuhan pasti akan membuka jalan berkat bagi kehidupan kita dan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal.